الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا عليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini kita meneruskan lagi bacaan kita dalam surah Al-Furqan, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah sampai di ayat 34, yaitu berkaitan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada rasul-rasulnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan diseret berjalan di atas mukanya. Dan tempat itu yaitu neraka tersebut sebagai syarrul makana wa adallu sabila, seburuk-buruk tempat dan juga sesesat-sesatnya jalan. Nah, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelipur lara, memberikan kabar gembira, kesenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwahnya tersebut. Tidak usah susah, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cabaran atau dugaan yang dihadapinya melawan orang-orang Quraisy tersebut. Kenapa?
Karena orang-orang yang terdahulu seperti Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga menghadapi sebagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah. Ditentang oleh kaumnya, mereka dihina, mereka diejek, mereka dicaci. Nah, itu semuanya yang dulu seperti begitu. Nah, salah satunya siapa? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Salah satunya adalah Nabi Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Dan kitab Taurat adalah permulaan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebelum kitab Taurat tidak ada kitab. Ini maknanya sebelum Nabi Musa. Misalnya Nabi Yakubnya, Nabi Yusufnya, Nabi Ishaknya, Nabi Ibrahimnya, Nabi Salehnya, Nabi Hudnya, Nabi Nuhnya, Nabi Adamnya, belum ada kitab. Yang pertama sekali diturunkan adalah kitab Taurat. Tetapi sebelumnya ada yang kita sebut sebagai suhuf, lembaran-lembaran, yang jumlahnya yang ada mengatakan 100 lembar yang diturunkan kepada para nabi, yaitu kepada Nabi Sis 60 lembar, kepada Nabi Ibrahim 30 lembar, dan Nabi Musa juga mendapat 10 lembar suhuf tadi, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, disebut, Sis tidak disebut. Itu ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini yang pertama sekali adalah kitab Taurat. Sebelumnya nggak ada. Nah, sebelum dari itu. Dan kitab Taurat juga ini atas permintaan Bani Israel. Bani Israel sendiri yang meminta kepada Nabi Musa, karena mereka tidak percaya ketika Nabi Musa menyeru mereka di Mesir bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi dengan saudaranya. Mereka diperintahkan untuk kembali ke jalan ayah nenek moyang mereka, Nabi Yakub. Orang Bani Israel tidak percaya kepada Nabi Musa. Mereka mau bukti. Mau bukti. Buktinya apa? Nanti dapat kitab ini, Taurat. Mereka bilang kami mau kitab yang bisa kami baca, bisa kami lihat. Karena kan Nabi Musa ngomongnya nggak jelas. Nabi Musa ngomongnya tuh cadel. Ngomongnya gitu, orang nggak ngerti apa yang dia omong. Makanya diminta saudaranya Nabi Harun, karena Nabi Harun adalah afsahu lisana minni, ahsahu minni lisana, dia lebih fasih. Itu cerita waktu Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pertama kali sesudah 10 tahun. Nabi Musa lari hijrah ke Madian, kemudian nikah dengan wanita Madian dan kembali ke Mesir. Nah, di tengah perjalanan Allah memanggil dia. Allah menyeru Nabi Musa dan berbicara dengan Nabi Musa. Di sanalah kisah Nabi Musa dilantik menjadi seorang nabi. Itu sesudah 10 tahun. Kan Nabi Musa hidup, kita lihat di Mesir itu sampai 30 tahun. Kemudian lari karena kasus pembunuhan yang tidak sengaja, lari ke Madian. Madian ini di luar kuasa Firaun. Kalau Firaun kan kekuasaannya di Mesir. Madian ini kalau sekarang di kawasan antara Yordania dengan Saudi. Antara nomor dia dengan Saudi. Sekarang ada nama daerah kotanya namanya Bada. Di situ tempatnya. Ya ke situ. Kenapa? Kalau masih di Mesir dia akan dapat mata-mata Firaun di mana-mana ada. Tapi keluar dari negara Mesir, yaitu sampai ke Madian, Firaun nggak berkuasa di sana. Maka di sana akhirnya ketemu dengan Nabi Syuaib. Dan cerita yang panjang, akhirnya nikah dengan anaknya. Kemudian Nabi Musa rindu kepada orang tuanya 10 tahun di Madian, kemudian kembali ke Mesir. Dalam perjalanan tersebut Nabi Musa akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan api. Dalam perjalanan kembali Madian, kalau kita lihat foto gambarnya sekarang kan Madian ini sebelah timur ya, sebelah daerah Saudi. Jadi di sini ada Teluk Aqabah.
Di sini ada Teluk Suez. Jadi Nabi Musa keliling begitu, dari Madian keliling lewat ke selatan. Karena lewat laut lebih selamat. Nah, kalau misalnya lewat tengah nanti padang pasir akan binasa. Kalau lewat utara, pergi lagi ke Palestina utara, nanti lewat ke laut tengah, laut Mediterania, itu agak jauh. Makanya lebih baik ke selatan. Nah, di dalam perjalanan selatan itu Nabi Musa tidak ikut perjalanan umum. Dia ikut perjalanan yang tidak diketahui orang. Sampailah sesat Nabi Musa di Tur Sina, yaitu di Gunung Sina. Nah, sesat di Gunung Sina tersebut, maka Allah memanggil dia. Memanggil Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Ini aku melihat umkusu, kalian semuanya tinggal, aku melihat di sana ada api. Mudah-mudahan aku mendapatkan api di sana sehingga kalian bisa jalan dengan baik, atau aku mendapatkan berita." Tahu-tahu apa yang di sana? Yaitu berjumpa dengan Allah. Dipanggil Nabi Musa dan firman Allah, "Inni ana Allah, aku adalah Allah Tuhanmu." Berbicara di sana. Akhirnya dilantik di sana menjadi nabi, yaitu di Tur Sina. Tur Sina ini di kawasan mana? Di pantai Teluk Suez. Nah, pantai Teluk Suez. Kalau kita lihat sekarang di pantai Teluk Suez ini sebagai satu kegubernuran, satu daerah di sana, ya, di Suez sekarang ini. Maka kita melihat sampai di situ, di Tur Sina. Disitulah Nabi Musa diangkat. Tapi ketika diangkat menjadi nabi, Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, Engkau memerintahkan aku untuk menyeru Fir'aun dengan tentaranya. Sedangkan aku dulu pernah berdosa dan aku ini bicaranya kurang jelas. Kalau boleh, saya memohon kepada Engkau, saudaraku Harun diangkat juga menjadi nabi." Makanya disebutkan di sini adalah seorang saudara yang paling kasih, paling cinta. Tidak ada saudara pun yang paling cinta kepada saudaranya kecuali Musa. Kenapa? Karena memintakan saudaranya menjadi nabi juga. Ya kan? Nabi kan kedudukannya tinggi. Jadi tidak ada yang lain meminta kecuali Nabi Musa. Makanya sebutnya arham, yang lebih kasih kepada saudaranya tidak ada kecuali Nabi Musa. Sampai saudaranya dimintakan kepada Allah, jadikan dia seorang nabi juga. Seperti Nabi Musa. Akhirnya Allah semua wastajabna, Allah mengabulkan permohonannya. Dan diangkat juga siapa? Nabi Harun tadi. Tapi waktu perjalanan itu Nabi Harun belum tahu. Karena Nabi Harun masih di mana? Masih di Mesir. Ini dalam perjalanan di mana? Di Sina. Nah, di Tur Sina. Tur Sina yang kita baca di dalam surah Hatin kan, wa turi sinin. Karena watini wa zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kalau Ibnu Abbas dia memahaminya lain tuh. Ibnu Abbas 3 ayat ini artinya kitab semuanya. Watini wa zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin, itu semuanya kitab artinya. Yang pertama Injil, yang kedua Taurat, yang ketiga Quran. Bagaimana bisa begitu? Karena watini wa zaitun ini simbol mana? Simbol Palestina. Palestina siapa di sana hidup? Nabi Isa. Apa Nabi Isa dapat? Injil. Nah, disebut yang kecilnya dulu. Disebut yang kecil daripada Maria. Kemudian ketika disebutkan Injil di watini wa zaitun, kemudian Allah juga bersumpah dengan Tur Sina. Gunung Sina. Siapa Gunung Sina? Nabi Musa. Alkitab yaitu Taurat diturunkan di situ. Yaitu di Tur Sina. Makanya situ juga kitab. Sedangkan wahadzal baladil amin apa? Mekah. Al-Qur'an di mana diturunkan? Di Mekah. Nah, Ibnu Abbas melihatnya gitu. Ya, bertadaburnya. Itu isyarat, kata isyarat, tafsirnya tafsir isyarat. Ya, nabi yang disebutkan tadi itu mendapatkan kitab di 3 tempat itu. Yaitu di Palestina, Bethlehem, Baitul Maqdis, di Tur Sina, dan juga padahal kalau mau jalan ke Mesir kemana? Jalan ke Tur Sina. Karena di Tur Sina di sana ada apa? Al-Wadil Muqaddasi Tuwa. Ada lembah suci yang namanya Tuwa. Lembah suci namanya Tuwa. Kalau kita jalan-jalan ke sana
Bahkan di sana masih ada bekas-bekas Nabi Musa alaihi salam. Pohonnya juga pohon yang hijau itu masih ada sekarang. Nah, di daerah sana, nah, di Sina tersebut. Jadi Nabi Musa ini diberikan kitab tadi. Kita tidak banyak, dan juga waja'alna, dan kami jadikan. Kalau kita hanya baca ayat ini berarti tidak ada cerita sebelumnya, yaitu menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi, wazir. Wazir ini asalnya daripada wizr, yaitu penolong, yang menolongnya, yang menyokongnya, yang mendukungnya. Ada itu mananya wazir. Kalau kita baca ayat ini saja mungkin nggak ada ceritanya kan. Tahu-tahu kita tahu dijadikan dengannya saudaranya sebagai wazir, sebagai penolong. Begitu tahu caranya. Padahal kan ceritanya panjang itu. Nah, ini panjangnya ada di surah Toha. Nah, kalau kita kembali ke surah Toha, di sana panjang itu. Kita juga pernah cerita berkaitan dengan ini ketika kita membaca surah Toha tersebut. Ini ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Nah, disebutnya. Jadi Harun ini abangnya, kakaknya. Nah, kakak daripada Nabi Musa, bedanya 1 tahun. Beda 1 tahun. Nabi Harun dilahirkan ketika tahun itu Fir'aun menentukan anak-anak tidak dibunuh. Sedangkan waktu Nabi Musa dilahirkan, tahun itu adalah tahun dibunuhnya. Kan kita ingat cerita Fir'aun membunuh karena dia mimpi, kemudian diberitahu oleh dukun-dukunnya, diberitahu oleh penasihat-penasihatnya bahwa nanti keturunan Bani Israel akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun yang meruntuhkan siapa? Lelaki. Maka dia bikin peraturan, setiap anak lelaki dari kaum Bani Israel tersebut bunuh setiap yang lahir. Dan setiap tahun, sepanjang tahun itu dicatat. Ada di sana disebutnya apa? Mencatat apa? Anak-anak Bani Israel. Siapa perempuan-perempuan yang mengandung? Perempuan-perempuan Bani Israel yang mengandung ada catatannya semuanya. Di apa namanya, sensus. Di sensus siapa ini perempuan Israel yang mengandung, semua ada tulisan. Jadi ketika lahir, tentara Fir'aun datang, laki bunuh, perempuan dibiarkan, laki bunuh. Tapi karena setiap tahun begitu, akhirnya orang Mesir, Kipti, penduduk asal orang Mesir, mereka mengadu kepada Fir'aun. Fir'aun, kalau misalnya dibunuh terus orang-orang Bani Israel, nanti kami siapa yang menjadi pembantu kami? Siapa yang menjadi amah? Siapa yang menjadi nolong kami semuanya? Kalau misalnya mereka semuanya dibunuh yang laki-laki. Akhirnya kepikiran juga sama Fir'aun, betul juga kalau dibunuh semuanya, akhirnya nggak akan lahir lagi Bani Israel. Akhirnya dibuat peraturan, setahun bunuh, setahun nggak bunuh. Nah, Harun tidak dibunuh tahunnya. Waktu Musa dibunuh. Hanya waktu Nabi Musa, ibundanya Ailha itu namanya, mengandung tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makanya Nabi Musa hanya ketika lahir ibunya risau. Karena memang tidak tahu, tidak diketahui oleh tentara Fir'aun. Kalau ketahuan kan memang terus akan dibunuh datang. Tapi ini tidak. Maka ada kisahlah Nabi Musa dibuang ke sungai. Nabi Musa dibuang ke, ada kisahnya sebegitu. Nah, Harun tadi kakaknya. Nah, kakaknya yang ada di Quran ini disebutkan 3 beradik itu. Nabi Musa, Nabi Harun dengan kakak perempuannya. Nah, kakak perempuan dan ibu. Kakak perempuannya yang itu yang memberitahukan kepada Firaun, keluarga Firaun, aku boleh menunjukkan ada keluarga yang bisa menanggung, yang memberi minum anak ini. Yaitu ibundanya, itu kakak kan daripada Firaun. Tugas yang diberikan kepada Nabi Musa tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faqul nazhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Kami perintahkan kepada mereka berdua, izhaba, pergilah kalian berdua. Ini sebetulnya yang ayat di sini karena Nabi Musa menerima perintah wahyu tersebut sendirian ketika di mana? Ketika di Tur Sina. Sendirian. Jadi tidak ada dua ini izhaba, dia tidak ada. Karena Nabi Musa sedang sendirian. Atau juga ketika sudah diangkat oleh Allah, Harun Nabi juga, Harunnya masih ada di Mesir,
maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, kamu berdua, yakni engkau dan abang kamu, kakak kamu yang sedang di Mesir, itu kamu pergilah kamu berdua ilal qaumi, kepada kaum. Nah, kaum ini ada alif lam. Nah, ada alif lam di sana disebutkan. Jadi tertentu kaumnya. Siapa kaum tersebut? Yaitu Fir'aun, tentaranya, dan orang-orang Mesir, Kipti. Akbar, Kibet. Nah, Kipti kita itu penduduk Mesir. Kepada kaum itu. Nabi Musa diutus pergi untuk ke kaum itu, yaitu Fir'aun dan juga orang-orang Kipti. Fir'aun, ayat di surah Al-Qasas di sana sebutkan, dan juga Haman. Fir'aun dan Haman. Haman ini dia perdana menteri atau menteri kanannya si Fir'aun, yang mengatur kehidupan Fir'aun. Yang ada di tabir itu si Haman ini. Dan juga kepada orang-orang Mesir, Kipti, Al-Qaum tadi. Yang mana mereka ini, yaitu Fir'aun, Haman, dan orang-orang Mesir, kadzabu bi ayatina, mereka telah mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Yaitu tanda-tanda kebesaran kami apa? Pertama sekali yaitu Nabi Musa Fir'aun mengatakan inni ilah, dia sebagai Tuhan, dan dia berkata bahwa nahar Nil ini tajri min tahti, mengalir di bawah kekuasaanku. Jadi mengalir begitu. Jadi sudah zalim, sudah luar biasa mengaku Tuhan. Sudah mengaku Tuhan. Jadi semua orang Mesir ketika itu menyembah tunduk kepada Fir'aun, kecuali Bani Israel. Karena Bani Israel kan punya agama dari nenek moyang mereka yang ada di sana. Yaitu dari siapa? Dari Nabi Yakub. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf kan tinggal di sana 300 tahun lamanya sebelum Nabi Musa diutus. 300 tahun lamanya sebelum Nabi Musa diutus di sana. Jadi tinggal hidupnya. Maka mereka keturunan Bani Israel ikut dengan agama nenek moyang mereka, yaitu agama Nabi Yakub. Agama Islam Nabi Yakub juga kan. Jadi ikut sampailah kepada Fir'aun ini yang mengaku Tuhan. Bani Israel nggak ngaku karena mereka punya agama, punya agamanya sendiri. Makanya Fir'aun marah. Fir'aun marah dengan perkataan tersebut. Sesudah itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah dengan Nabi Fir'aun tersebut dengan membawa tanda-tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi Fir'aun, tentaranya, Haman, dan orang-orang Mesir semuanya mendustakan. Di situ jamak bi ayatina, tanda-tanda mukjizat kebesaran kami. Ada berapa? Ada 9. Karena dalam ayat lain disebutkan kami mengutus Nabi Musa kepada siapa? Kepada orang-orang Mesir tersebut ayatim bayinat, dengan 9 tanda kebesaran Allah, mukjizat yang 9. Antaranya tongkat, tangan, darah, kelelawar, itu semuanya diutus sebagai bukti kebenaran Nabi Musa. Tetapi mereka semuanya sesudah selesai daripada satu musibah, meminta kepada Musa dan Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, angkat ini musibah. Nabi Musa mendoakan, diangkat musibahnya. Selepas gitu lama lagi mereka kufur lagi karena musibah yang lain. Begitu juga musibah tersebut diangkat lagi karena minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, ud'ulana, mohon kepada Tuhanmu supaya menghebaskan kami daripada musibah. Itu Nabi Musa mendoakan, baik, dengan syarat kamu nanti kembali harus menyembah Allah. Oke, bikin. Diangkat, mereka menyembah pertama, tapi sudah gitu kufur lagi. Sampai kepada ada 7. Yang 2 ini sudah tidak. Yang 2 itu tongkat dengan tangan, itu yang awal. Tetapi 7 sesudah itu semuanya begitu. Diulang-ulang. Ya, sudah selamat, diulang lagi kufur. Selamat lagi, diulang lagi kufur. Akhirnya sudah waktunya mereka harus dibinasakan, yaitu fadammarnaha tadmira, dan kami binasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
Bukan manusia hancur-hancurnya, ini hanya Nabi Musa dengan kaumnya tersebut, yang dihancurkan hanya Fir'aun dan tentaranya. Sedangkan yang lainnya yang tidak ikut dengan Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, mereka selamat. Mereka yang orang-orang Mesir lain ini, orang-orang Mesir yang lain, mereka itu semuanya selamat. Kecuali yang damarna ini adalah Fir'aun tentaranya. Dikatakan tentara yang ikut mengejar atau memburu Nabi Musa dengan Bani Israel yang berjumlah 600.000 orang tersebut, yaitu tentaranya sampai 2.600.000 orang. Tentaranya begitu banyak. 2 juta, maknanya dikerahkan semuanya. Itu tidak aneh. Kenapa? Ketika Fir'aun minta, wahai Haman, buatkan untuk saya bangunan yang tinggi. Maka 50.000 tukang dikumpulkan untuk membuat bangunan. Kata Fir'aun, saya mau lihat mana Tuhannya Musa. Dibuat bangunan yang tinggi sekali. Sampai mereka nggak bisa napas. Karena kalau ke atas kan nggak ada oksigen. Terus bangun sangat tinggi. Dengan 50.000 tukang. Dengan 50.000, pemimpinnya siapa? Si Haman. Nah, dibangun tinggi sampai akhirnya nggak bisa. Akhirnya sudah selesai, mereka minta Fir'aun. Fir'aun sudah selesai. Silahkan naik ke atas. Hanya yang kita tidak butuhkan, apakah waktu itu sudah ada lift atau belum. Nah, kalau sudah ada lift artinya enak. Pencakar langit kan, mereka bikin pencakar langit. Naik ke atas. Kalau nggak ada, berarti Fir'aun jalan. Naik tangga. Capek. Maka saya pikir hari itu sudah ada lift tuh. Sudah ada, kan bikin pencakar langit. Kalau misalnya dia jalan, berapa bulan dia akan sampai ke atas? Ya kan begitu. Makanya mungkin ketika itu kita tidak tahu. Hanya secara rasional seperti begitu kan. Nggak mungkin dia naik ke atas yang tinggi, pencakar langit. Artinya waktu zaman dulu sudah ada pencakar langit. Pencakar langit Dubai kah, yang sekarang Burj Khalifah kah, atau Burj Shanghai, itu baru saja itu. Zaman dulu sudah ada itu. Nah, dibuat oleh siapa? Oleh Fir'aun tersebut sampai ke atas. Nah, katanya Fir'aun sampai di atas, apa yang terjadi? Sudah nggak bisa napas lagi di atasnya. Akhirnya dikatakan dia pegang panah. Panah tersebut dia lumuri darah. Akhirnya turun ke bawah. Sampai di bawah sudah beres kan. Berkata kepada rakyatnya, wahai rakyatku, aku telah membunuh Tuhan Musa. Lihat ini darah. Pendustaan. Dikatakan ini, lihat ada darah. Ini adalah darah daripada Tuhannya Musa. Aku telah membunuh. Tuhan Musa sudah mati. Bohonglah, dusta. Kan memang di sini dusta dia. Bi ayatina, mendustakan. Mereka percaya. Tetapi ketika dia ngomong begitu, aku telah membunuh Tuhannya Musa, malaikat Jibril dengan sayapnya menghancurkan bangunan itu. Hancurkan bangunan tersebut menjadi 3 keping. 3 keping, yang tinggi sekali. Yang satu keping membunuh tentara Fir'aun yang masih ada di sana. Kan kalau bangunan tinggi, jatuh, runtuh, enggak akan turun ke langit kan, runtuhnya ke bumi. Akhirnya tentara Fir'aun yang ada di sana banyak terbunuh. Wah, ramai. Kemudian yang satu lagi ke arah sungai Nilnya, yang satu lagi ke arah barat. Runtuhnya, akhirnya semuanya runtuh, tidak ada lagi bangunannya tersebut. Nah, makanya sebut biayatin damarna, kami binasakan, kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya, dan ini terbukti dengan mereka ditenggelamkan. Nah, ditenggelamkan, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat dari tentaranya yang 2.600.000 tadi. Menurut kajian orang-orang Bani Israel, ya orang-orang Yahudi sekarang, itu katanya memang itu ada di mana, di Teluk Aqabah. Di Teluk Aqabah kejadian ini. Tapi kalau kita lihat ini tidak betul kalau Teluk Aqabah, karena terlalu jauh dari Mesir. Karena kalau dari Teluk Aqabah kan Laut Merah kan begini, ada 2 cabang kan. Laut Merah kan, yang kanan Teluk Aqabah, yang sini keterusan Suez. Di situ ada Teluk Suez. Nah, yang benarnya mereka ini binasanya di Teluk Suez ini. Karena dari sana Nabi Musa jalan, akhirnya kembali ke tempat asal, yaitu di Tursina. Nah, di Tursina kembali. Artinya dari utara jalan, lepas selamat dari Taut ini. Kalau di sini kan dekat dengan Mesir.
Karena dikejar Fir'aun dengan tentaranya dan mereka mendapatkannya waktu pagi. Memang sudah dekat, artinya malam mereka pergi Nabi Musa dengan Bani Israel dan mereka jumpa waktu keesokan harinya. Mana aja dekat. Kalau sampai ke Aqabah itu berhari-hari. Berhari-hari, ini tidak ketika itu. Makanya dan masuk ke Tur Sina lagi. Di Tur Sina maka mendapatkan kitab tadi. Itu kitab Taurat. Kami binasakan, semuanya binasa. Tenggelam. Ketenggelaman Fir'aun tersebut ini juga terjadi dengan yang sebelumnya, yaitu wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula aghraqnahum. Yang ayat pertama tidak disebut kami tenggelamkan mereka. Tapi apa yang disebutnya, yaitu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya, dammar. Tapi yang untuk Nabi Nuh, kaumnya yang menentang Nabi Nuh selama 950 tahun, maka itu ayatnya mengatakan mereka, kaum Nabi Nuh, mendustakan para rasul. Kalau para rasul kan seharusnya jamak. Jadi ada nabi-nabi, ada rasul-rasul untuk kaum Nabi Nuh. Ini tidak. Kepada kaum Nabi Nuh hanya satu, Nabi Nuh saja. Walaupun mereka 950 tahun. Kalau kita hitung 950 tahun, memang harusnya beberapa rasul. Maka itu dikatakan di sini jamaknya rusul. Nabi Nuh itu seolah-olah karena 950 tahun, seolah-olah dia ini sama dengan beberapa rasul. Menjelaskan, menyeru mereka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kazzabar rusula. Atau juga yang mengatakan rasul ini sama, karena yang dusta kepada seorang rasul sama dengan dusta ke semua rasul. Yang dusta ke orang nabi, kita semua seolah-olah dusta kepada semua nabi. Tapi sebut seperti kita, kalau umat Islam, yang kita umat ajaran Allah Subhanahu wa taala, kan kita tidak membedakan antara nabi-nabi dan rasul. Ya kan? Kita ini la nufarriqu baina ahadim, tidak membedakan. Nabi, Rasul semuanya, yang ada Nabi dengan Rasul kita terima, kita iman bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat Islam. Kalau mereka tidak, yang Nabi kepada mereka itu yang mereka percaya, yang tidak kepada mereka tidak percaya. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Nasrani yang diutusnya ke sana Nabi Isa. Apatah lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak percaya. Begitu juga orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Musa karena bukan nabinya lagi. Kepada Nabi Muhammad mereka tidak percaya juga. Tapi Nabi Muhammad umatnya percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa, semua kepada semua rasul tersebutnya. Aghraqnahum. Jadi kami tenggelamkan mereka. Jadi ketika dikemat atau kaum Nabi Nuh dikatakan bahwa semua keturunan Adam semuanya binasa. Sudah tidak ada yang hidup lagi. Tidak ada yang hidup kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengannya, yaitu yang 80 orang. 80 orang yang selamat bersama dengan Nabi Nuh. 80 orang ini yang keliling di kapal bersama dengan Nabi Nuh dan juga binatang-binatang yang dibawa. Karena Nabi Nuh berkeliling sekeliling dunia dengan kapal tersebut, berkeliling selama 150 hari. Jadi setengah tahun itu. Setengah tahun. Corona berapa tahun sekarang? Berapa bulan? Baru sudah sama, mudah-mudahan habislah insya-Allah. Jadi kalau ini Nabi Nuh di kapal itu 150 tahun, 150 hari. Kalau kita kan sepertinya 150 hari di kapal, nggak bosan itu, ya kan? Tapi Nabi Nuh hidup, tapi sudah siap dengan semuanya, karena dibawa kapal Nabi Nuh tersebut tumbuh-tumbuhan yang mereka perlu, untuk membuat roti, membuat makanan. 150 hari dan 40 hari diantaranya adalah keliling Ka'bah. Artinya di Saudi itu, di mana di Ka'bah. Keliling sana 40 hari. Sudah begitu sampai dikatakan pada 10 Muharram 140, karena mulai tenggelamnya bulan Rajab. Mulai tenggelamnya bulan Rajab. 10 Muharram Nabi Nuh sampai di Jabal Judi. Jabal Judi, selamat di situ.
Dari situlah kita semua keturunannya. Nah, kita ini semuanya keturunan daripada Nabi Nuh dan juga yang selamat. Ada yang keturunan Nabi dari kita ini karena Nabi Nuh punya 3 orang anak lelaki, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Sam, Ham, dan Yafis ini yang ada keturunan dari. Sedangkan yang 80 kan orang-orang lain. Nah, sesama mereka kawin atau apa lahir. Jadi di antara kita ini ada yang keturunan Nabi Nuh yang memang keturunan. Yang dari siapa? Dari Yafis atau dari Ham atau dari Sam. Nah, yang kita ini dari si Sam, dari Sam, bukan si Sam Bimbo. Ini Sam dari Sam. Kemudian dipergi sana kepada siapa? Ham. Ham ini orang-orang negro, orang-orang putih, negro. Sedangkan Yafis ini kita tidak ketahui dari mana orang-orangnya bagaimana orang Yafis ini. Maka salah satu keturunan dari Yafis ini orang tidak tahu di negeri mana. Salah satunya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini keturunan Yafis. Maka kita di semuanya dihancurkan itu. Tidak ada yang selamat kecuali yang bersama dengan Nabi Nuh. Dan itu semuanya waja'alnahum linnasi ayatan. Dengan ditenggelamkannya umat Nabi Nuh atau kaum Nabi Nuh yang membangkang Nabi Nuh tersebut dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk linnas, untuk semua manusia. Nah, untuk semua manusia, bukan untuk semua. Ingat itu. Nah, kita ingat dengan kejadian Nabi Nuh karena Nabi Nuh disebutnya sebagai bapak manusia kedua. Nah, bapak manusia yang kedua. Tentu zaman Nabi Nuh sudah jutaan manusia juga ada. 950 tahun. Lahir berapa juta manusia itu? 950. Sebelumnya lagi gimana? Yang dari Nabi Adam, Nabi Idris kan sudah ada manusia-manusia. Nah, yang sampai kepada Nabi Nuh tersebut. Dan wa'atadna, ini satu kisah yang khusus. Kisah Nabi Nuh yang mana umatnya atau kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka membangkang. Akhirnya diumumkan, digenerasikan oleh Allah, katanya wa'atadna lizalimina azaban alima. Jadi bukan hanya kamu lihat kaum Nabi Nuh nih. Sekarang siapa yang zalim? Siapa yang zalim? Zalim ini termasuk diantaranya adalah yang membangkang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, membangkang tersebut. Lizalimina, kami telah menyiapkan azaban alima, yaitu siksa yang sangat pedih. Kami telah menyiapkan untuk mereka siksa yang sangat pedih. Nah, sesudah itu diingatkan juga sesudah Nabi Nuh datang kaum Wa'ada wa Samuda wa ashabar rassi wa qurunam baina dzalika katsira. Dan juga sesudah Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, maka kami timbulkan satu kaum lagi yang namanya kaum Ad. Ya, sesudah Nabi Nuh akhirnya kaum Ad. Kaum Ad ini berada di mana? Di kawasan antara Oman dengan Yaman sekarang. Di kawasan situ, 3 negara, Oman, Yaman, Saudi. Di kawasan situ. Di kawasan situ. Jadi kami jihadkan satu kaum lagi. Kalau Nabi Nuh kan asalnya di atas, di Irak. Nah, Nabi Nuh dengan kaumnya di atas, di Irak. Yang ini Ad dibangun. Karena salah satu daripada keturunan Nabi Nuh, yang Nabi Nuh diturunkan oleh Allah di Judi, di kawasan Irak dan Turki, di sana. Jadi 80 tersebut akhirnya beranak pinak di sana. Keturunannya ada yang pergi ke barat, yaitu ke Afrika, ada yang turun ke selatan dan juga ke timur dan juga ke utara. Ini keturunannya yang ke timur, ke selatan, maka menjadi satu bangsa yang namanya bangsa Ad. Bangsa Ad diutus kepada mereka nabinya yang bernama Hud. Nah, nabinya bersama nama Hud. Nah, di sana juga dibinasakan oleh Allah dengan diutus angin yang kencang. Angin yang kencang sehingga mereka semuanya seolah-olah sudah binasa, tidak bisa. Bukan hanya mereka saja, tetapi semua kaum yang istilah bahasa sekarang warga negara Ad semuanya binasa dimanapun mereka ada. Karena mereka memang menentang Nabi Hud. Jadi di mana saja mereka berada, mereka semuanya binasa. Hatta walau bukan di tempatnya. Karena di dalam riwayat dikatakan bahwa
Ada warga negara Ad, mereka sedang pergi haji. Yaitu berada di mana? Di Mekah. Nah, jadi dia karena haji kan termasuk ibadah yang lama, yang kuno. Dari zaman Daud, dari zaman sebelum Adam juga sudah ada haji. Makanya ada warga negara Ad sedang berada di mana? Di Mekah. Ketika turun azab, ketika mereka berada di Mekah, mereka belum kena azab. Karena apa? Aminan. Mekah adalah negeri yang aman. Tetapi ketika keluar dari tanah haram, turun angin gelap. Mereka semuanya binasa. Sama dengan kaum yang ada di mana? Di negerinya, asal negeri asal. Sama juga dengan cerita Nabi Lut. Lut di Sodom. Ada orang-orang dia, warga negara Sodom yang sedang berada di Mesir, sedang berada di pasar. Tahu-tahu mereka melihat ada orang-orang nggak ada angin, nggak ada apa, mati semuanya. Ada batu dan terbakar. Itu apa? Warga negara dari Sodom tadi. Tidak. Tapi sesudah Nabi Musa, ayat yang kita baca tadi, Nabi Musa, kaum Allah Subhanahu wa tidak pernah menghancurkan satu-satu kaum lagi. Tapi sebagian bisa. Tapi satu umat tidak dibinasakan lagi oleh Allah. Hanya beberapa saja. Seperti Fir'aun kan, bukan semua orang Mesir. Tetapi yang binasa siapa? Fir'aun dan tentara. Begitu juga misalnya waktu dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hanya khusus saja. Tapi tidak satu kaum dibinasakan semuanya. Kecuali satu saja sesudah itu, yaitu yang dijadikan monyet. Nah, yang dibajikan monyet ini semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita lain. Cerita lain. Jadi Amud. Kemudian ini di selatan. Ini Ad, ini kaumnya ini, kaum Ad ini orang yang kuat. Bisa dikatakan dia juga sebagai seorang raksasa yang besar badannya, yang kuat-kuat. Sampai dikatakan kekuatan kaum Ad ini katanya, kalau dia naik kuda dengan kuda yang kencang, kemudian dia loncat dari kuda tersebut yang sedang lari kencang, dia pegang kelananya, disimpan di kaki dia, berhenti itu kuda. Begitu hebatnya, kekuatannya itu kan kuda kencang, naik ini, pelananya pegang, simpan di antara kaki dia, dipencet, loncat dari kuda, itu berhenti, stop. Karena begitu kuatnya. Karena memang kan dalam ayat yang lain disebutkan kalau mereka perang, musuhnya nggak pernah ada yang selamat. Nah, musuh mereka tidak pernah ada yang selamat. Ini di kawasan selatan. Wa Samuda ke utara. Nah, Samud ini Nabi Soleh, yaitu di Madain. Nah, kata Madain. Sekarang ada di kawasan utara Madinah, antara Saudi dengan Jordan juga. Antara Saudi dan ini juga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu karena menentang siapa? Nabi Soleh yang mempunyai mukjizat ontak. Mukjizat ontak tersebut. Dan juga wa ashabur rassi. Ashabu rassi. Nah, ini jarang kita dengar ini. Ashab ini penghuni. Ras bahasa Arabnya sama dengan sumur. Bi'r adalah penghuni sumur. Apa cerita ashabur rassi? Penghuni sumur ini di mana penghuni sumur ini? Kalau di Indonesia kan sumur lubang buaya disebutnya sini. Ini ashabur rassi. Di mana sumurnya tersebut? Ulama banyak cerita. Masing-masing punya pendapat. Masing-masing punya pendapat yang ada. Salah satunya adalah yaitu keluarga Yasin yang ada dalam surah Yasin. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a si rajul ini yang disebutnya Najjar. Najjar. Mungkin karena apa? Ini kaum ini berada di Antokia di Turki, mereka mendustakan Nabi sehingga membunuh Nabi dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan sumur itu. Dimasukkan semuanya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membunuh Nabi, dibuang ke dalam sumur. Ada juga yang mengatakan Ashabur Rassi ini enggak, dia ini adalah keturunan daripada Samud. Kan tadi sebelumnya Samud kan wa Samuda. Salah satu keturunan Samud, tapi yang tadinya selamat. Ini yang selamat kan, kalau sudah sebut kaum Samud semuanya binasa. Yang menentang Nabi siapa? Nabi Soleh, semuanya binasa. Ini keturunan yang selamat dengan Nabi Soleh. Mereka pergi. Perginya ini kemana? Macam-macam pendapat. Ada yang salah satu ke selatan, yaitu ke selatan di sana Ashabur Rassi. Jadi sampai di Ashabur Rassi, ya mereka ini membinasakan Nabi mereka di periginya tersebut. Nah, ini juga Ashabu Ar-Rassi, mereka juga dibinasakan.
Wa qurunan baina zalika katsira, dan juga banyak umat, banyak kaum di antara yang disebutkan tadi. Ada juga banyak yang kaum yang semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan perumpamaan bagi setiap mereka, wa tabbarna wa kullan tabbarna tatbira. Membinasakan semua tersebut. Ya, mungkin kita sampai di sini dulu karena ada acara yang lain. Nah, kita meraihkan kedatangan Zanzabilah Saghirah. Ya, Zanzabiler apa namanya, junior Zanzabiler. Zanzabiler si Bilqis. Mana nanti si Bilqis kan? Nah, kita ada acara yang lainnya apa ini?